Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas materi di tema 6, subtema 1 untuk pembelajaran 3 dan 4. Untuk anak-anak Ustadz semua, perhatikan dengan baik ya materi hari ini. Pertama, kita akan masuk kepada muatan PKN. Masyarakat yang cerdas merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Diperlukan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain merupakan hak, pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban negara, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Nah, kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 ayat 2, yang berbunyi, perhatikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itulah bunyi dari pasal 31 ayat 2. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang meliputi yaitu pendidikan di tingkat SD, kemudian SMP, dan SMA. Jadi, setiap warga ini memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan minimal sampai tingkat SMA. Selain berkewajiban untuk mengikuti pendidikan, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, sekarang perhatikan contoh kewajiban siswa. Yang pertama, mematuhi dan melaksanakan tata tertib di sekolah. Anak-anak Ustadz semuanya ketika berada di sekolah harus mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, Ananda semua harus belajar dengan tekun. Yang keempat, tidak hanya belajar dengan tekun, kita juga harus bisa menjaga kebersihan dan keamanan sekolah agar kita merasa nyaman di dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah saling menghargai antar teman sekolah. Semakin akrab, semakin dekat dengan kawan-kawan yang lain, maka suasana belajar akan semakin menyenangkan. Nah, itulah beberapa contoh kewajiban siswa di dalam belajar ataupun di sekolah. Selanjutnya, kita akan masuk ke muatan IPS. Nah, selain untuk memenuhi kewajiban sebagai warga, belajar dengan tekun juga merupakan salah satu cara mengisi kemerdekaan. Seperti yang telah kita ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan hasil perjuangan yang panjang dari para pahlawan kita. Mereka sudah mengorbankan baik jiwa dan raganya
sehingga akhirnya bangsa kita dapat merdeka. Nah, saat ini sudah tentunya menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa, terutama bagi anak-anak Ustadz yang kami banggakan. Nah, berikut apa yang bisa kita lakukan atau upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang positif. Perhatikan yang pertama, yaitu menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Itu sudah jelas ya. Kita sebagai generasi muda harus menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian, kita harus belajar dengan giat dan rajin agar tercapainya cita-cita. Kemudian, yang berikutnya adalah menjaga kelestarian alam. Alam tempat kita hidup ini harus kita jaga dan lestarikan dengan baik. Kemudian, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengolah sampah. Yang berikutnya yaitu mematuhi aturan yang berlaku di mana kita berada. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Sedangkan yang terakhir adalah kita sebagai generasi muda harus memiliki kepribadian yang positif. Nah, seperti memiliki kepribadian yang mandiri, harus bertanggung jawab, jujur, peduli, dan bekerja keras. Nah, itulah upaya-upaya di dalam mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang positif. Berikutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, di mana kita akan menentukan perkiraan isi teks melalui judul. Nah, memperkirakan isi teks dapat dilakukan dengan menemukan kata kunci dalam judul, di mana hal yang perlu diperhatikan yaitu memperbanyak perbendaharaan kosakata. Memahami judul teks perlu memperhatikan bentuknya, yaitu berupa frasa ataupun kalimat. Judul berupa frasa boleh jadi lebih mudah dipahami, karena disebabkan judulnya biasanya diambil dari nama objek yang dibahas. Sementara judul yang berupa kalimat ataupun klausa memuat lebih banyak kata kunci. Nah, di sini kita harus memahami strukturnya yang berupa subjek, predikat, dan objek. Nah, itulah cara menentukan perkiraan isi teks melalui judul. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu untuk muatan IPA. Di sini Ustadz akan menjelaskan yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, manusia memiliki beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Kita mulai yang pertama, yaitu fase bayi.
Kemudian yang kedua adalah balita atau bayi di bawah berumur 5 tahun. Di mana pada masa bayi dan balita ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Fungsi-fungsi organnya akan berkembang hingga sempurna. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu fase anak-anak. Nah, fase anak-anak adalah lanjutan dari masa balita, di mana masa anak-anak terjadi pada usia antara 5 sampai 11 tahun. Nah, mungkin anak-anak Ustadz yang ada di kelas 6 sedang berada pada masa anak-anak. Dan ada juga yang sudah mulai menuju kepada masa remaja. Nah, yang berikutnya adalah fase remaja. Di mana fase remaja ini adalah fase yang akan kalian hadapi. Nah, fase remaja ini terjadi pada usia 12 sampai 16 tahun. Di mana masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, masa ini ditandai dengan terjadinya banyak perubahan secara fisik dan psikis. Kemudian, yang berikutnya adalah fase dewasa. Fase dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan fisik sudah terjadi secara maksimal. Contoh, untuk tinggi. Nah, ketika kita sudah mencapai fase dewasa, tinggi tidak akan bertambah lagi. Artinya sudah tetap. Nah, coba anak-anak Ustadz perhatikan bagaimana orang tuanya di rumah, apakah ibu atau ayahnya. Nah, di mana ayah dan ibu itu tingginya tidak akan bertambah lagi. Dan terakhir adalah yaitu fase lansia ataupun lanjut usia. Nah, di fase ini merupakan fase terakhir pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah jelas anak-anak Ustadz semuanya? Untuk pembahasan terakhir, kita akan masuk kepada muatan IPA, di mana kita akan membahas mengenai pubertas. Pubertas ini terjadi pada saat remaja, di saat masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Semua manusia pasti akan mengalami masa pubertas dalam hidupnya, di mana pada masa pubertas seseorang juga mengalami pertumbuhan fisik yang cepat. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi akan berlangsung secara bertahap. Nah, mungkin anak-anak Ustadz sekarang sebagian sudah ada yang mengalami masa pubertas dan ada juga yang belum. Nah, tetapi semua anak-anak Ustadz akan mengalami masa pubertas. Nah, apa-apa saja ciri-ciri fisiknya? Nah, mari kita lihat. Pertama, Ustadz akan menyebutkan ciri-ciri fisik pubertas pada anak laki-laki, di mana pada anak laki-laki yang mengalami pubertas akan mengalami ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, sudah mulai tumbuh jerawat. Nah, ini mungkin sudah ada sebagian dari anak-anak Ustadz yang laki-laki sudah tumbuh jerawat pada bagian wajahnya. Kemudian mulai muncul bau badan. Nah, bau badan ini muncul karena jumlah keringat yang semakin banyak.
Yang ketiga, sudah mulai tumbuh jakun. Nah, jakun sudah mulai tumbuh pada anak laki-laki. Yang keempat, tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian tertentu. Contoh, pada bagian ketiak. Yang kelima, pada anak laki-laki, suaranya sudah menjadi lebih berat. Nah, itu kelihatan sekali akan berbeda ketika dia masih anak-anak. Sekarang suaranya akan menjadi lebih berat. Kemudian yang terakhir, massa otot semakin bertambah. Di mana anak laki-laki dadanya sudah mulai kelihatan lebih berbidang. Itu sudah mulai berbeda ketika dia masih anak-anak. Nah, itulah beberapa ciri-ciri fisik ketika mengalami masa pubertas pada anak laki-laki. Sekarang, mari kita kenali ciri-ciri fisik ketika mengalami pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, yaitu hampir sama dengan anak laki-laki, yaitu sudah mulai tumbuh jerawat. Yang kedua, mulai muncul bau badan karena memang jumlah keringat sudah mulai banyak. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian tertentu. Juga dialami oleh anak ustadz yang laki-laki. Contohnya, tumbuhnya rambut-rambut halus pada bagian ketiak. Kemudian yang keempat, suara menjadi lebih nyaring. Dan yang terakhir yaitu massa ototnya semakin bertambah. Nah, itulah beberapa ciri-ciri fisik yang kita kenali ketika mengalami masa pubertas. Anak-anak ustadz semuanya, apakah bisa dipahami materi hari ini? Baik, mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.